Selamat datang di Lambe Sunda. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silahkan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Tadi kita sudah mendengarkan suara dari Pak Kiflan menyatakan bahwa penting sekali memang untuk memutarkan dan menonton film G30 SPKI. Lantas bagaimana tanggapan dari Pak Bejo Untung? Kami ingin ke Pak Bejo Untung, masih bersama kami tentunya. Pak Bejo, menurut Anda apa masih penting film ini diputar lagi? Ya, saya berpendapat film apa yang disebut pengkhianatan G30 SPKI itu adalah bersumber dari hoax, ya. Hoax itu artinya satu kebohongan. Karena itu apabila pada 53 tahun sesudahnya itu masih meneruskan pemutaran film hoax ini, sama saja ingin memutar balikkan sejarah, dan itu berarti akan melanggengkan kebohongan, ya. Sekarang saya ingin ceritakan sedikit bahwa pada tahun 65 sebetulnya tidak persis apa yang seperti digambarkan di dalam film tersebut. 65 adalah suatu rekayasa yang sangat canggih, ya. Pembunuhan jenderal itu memang sudah direkayasa, dan sebetulnya bukan PKI yang membunuh, tetapi adalah angkatan darat, tentara. Tetapi ada suatu hal yang aneh, yang membunuh angkatan darat, ya, tetapi kemudian dia dibunuh justru orang-orang PKI yang sampai memakan korban 500.000 sampai 3 juta jiwa, ya. Sekarang sudah 53 tahun, anak-anak muda sudah terbuka, ya, sudah bisa melihat beberapa film dokumenter. Sekarang ada film yang disebut The Act of Killing, The Silence. Itu betul-betul kelihatan bahwa ternyata PKI menjadi korban. Pada tahun 65, ini perlu kita terangkan bahwa sebetulnya PKI menjadi korban rekayasa Perang Dingin, yaitu demi kepentingan imperialis Amerika Serikat. Ingat bahwa Amerika tidak suka kalau Indonesia dipimpin oleh Soekarno, dan karena itu mencari dalih rekayasa bagaimana menggulingkan Soekarno. Soekarno adalah presiden yang sangat populer di kalangan rakyat, didukung oleh rakyat, dan itu sangat sulit untuk ditumbangkan. Berkali-kali ada pemberontakan PRRI Permesta, ada Darul Islam DITI yang dibubarkan, ya, ada itu mata-mata Amerika yang ditembak jatuh. Itu semua adalah karena Amerika memang sengaja ingin menggulingkan Bung Karno. Nah, bagaimana caranya menggulingkan? Ternyata dengan cara yang rekayasa jenderal itu dibunuh yang seolah-olah oleh PKI. Itu padahal tidak benar, ya. Karena apa? Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Jess Melvin di Aceh, itu tanggal 1 Oktober itu sudah langsung diperintahkan untuk membunuh orang-orang PKI. Dan saya, YPKP 65, sudah menemukan paling sedikit ada 251 titik kuburan massal di mana-mana, ya. Jadi sekarang setelah 50 tahun yang penting ialah, ya, marilah kita dengan rendah hati, dengan jernih, dengan tenang. Marilah kita berpikir bahwa tahun 65 sudah lewat 53 tahun. Marilah kita maju ke depan dengan apa? Dengan menuju kepada penyelesaian secara bermartabat dan berkeadilan seperti yang dikatakan oleh Jokowi, ya. Sebab kalau ini terlalu diulang-ulang mendekati 30 September itu soal PKI bangkit lagi, itu betul-betul benar, itu akan menimbulkan satu perpecahan bangsa, ya. Jadi karena itu saya lebih baik mendukung untuk ditinjau kembali pemutaran film G30 SPKI itu sama sekali tidak mendidik dengan rakyat, karena itu penuh dengan kebohongan. Sekarang saya lihat dikatakan kalau PKI membantai ulama, masjid dan sebagainya, itu tidak benar, tidak ada. Selalu dikatakan diikut-ikut masalah peristiwa Madiun. Peristiwa Madiun sudah dinyatakan selesai, ya. Itu Bapak Jenderal Sumarsono, orang yang waktu itu betul-betul mengetahui tentang peristiwa Madiun, itu juga mengatakan bukan pemberontakan, ya, bahwa itu disebut peristiwa atau affair, itu mungkin bisa, tapi sebetulnya apa? Karena itu bela diri, ya. Nah, sekarang yang penting, saya sebagai korban langsung juga merasa pernah ditahan selama 9 tahun tanpa proses hukum.
saya mendesak kepada pemerintah ini untuk segera menyelesaikan, karena tahun 65 betul-betul rekayasa politik, rekayasa untuk menghancurkan leburkan PKI dengan target utamanya adalah menggulingkan Bung Karno. Jadi sekali lagi ya, di dalam film itu sama sekali tidak mendidik. Ada pembunuhan, ada yang banjir darah dan sebagainya, itu sama sekali tidak baik ya. Jadi karena itu kalau mau secara berimbang supaya diputar juga film ya tentang itu The Act of Killing yang karya Yosua yang mendapat penghargaan itu di Swedia ya. Jadi berimbang. Jadi sekali lagi 65 bukan pemberontakan PKI, tetapi adalah rekayasa Angkatan Darat. Oke, baik. Kalau tadi Pak Bejo menyebutkan bahwa peristiwa tersebut adalah rekayasa atau hoax, kemudian aktornya siapa berdasarkan hasil penelitian atau pengetahuan Pak Bejo? Ya, sekarang sudah dibuka dokumen rahasia Amerika Serikat ya. Itu dokumen sudah sangat jelas dikatakan ya bahwa Angkatan Darat akan menggulingkan Bung Karno dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan tanpa pemberitahuan. Setelah itu akan dilakukan penghancuran PKI. Ini ada dokumennya ya. Kemudian lagi CIA juga mensuplai senjata, mensuplai keuangan ya. Kemudian juga mensuplai alat-alat komunikasi terhadap Angkatan Darat. Gunanya apa? Di dalam rangka mempercepat kehancuran PKI. Dan karena itu dengan dihancurnya PKI, maka leluasalah imperialis Amerika untuk menancapkan kukunya di bumi pertiwi. Dan seperti Anda ketahui bahwa setelah digulingkannya Bung Karno, maka Freeport adalah hadiah untuk Amerika. Ini satu bukti ya bahwa itu betul-betul ada rekayasa. Sekarang saya tambahkan lagi bahwa semalam sebelum aksi penculikan itu dimulai ya, itu justru Letnan Kolonel Latif yang sebagai wakil ketua Dewan Revolusi itu mendatangi Soeharto ya di RSPAD. Maksudnya apa? Minta restu bahwa malam nanti atau dini hari nanti akan ada penculikan jenderal-jenderal. Itu pertama. Yang kedua, Jenderal Soeharto sendiri pada tanggal 30 September pagi itu sudah melakukan apel siaga yang mendatangkan itu Kodam Brawijaya dan dari Jawa Tengah 430 dan berapa ya. Itu maksudnya apa? Untuk mensuplai bahwa akan ada terjadi suatu gerakan Angkatan Darat. Itu dalam kan siap tempur. Coba, itu Soeharto. Jadi sebetulnya Soeharto paling bertanggung jawab dan layak untuk dikatakan bahwa sebetulnya G30S itu bukan PKI dalangnya, tetapi sesungguhnya G30S dalangnya adalah Soeharto, CIA dan Angkatan Darat. Itulah kira-kira. Ya, Bejo, kamu propaganda seolah kamu benar mengatakan bahwa itu ada internal Angkatan Darat, yang kudeta adalah Angkatan Darat. Saya akan terang padamu ya. Gantian saya ngomong ya. You dengar. Pertama, you bilang bahwa itu internal Angkatan Darat, bahwa di situ yang terlibat penculikan ada Angkatan Udara, Mayor Suyono, Angkatan Udara pasukan Pasopati. Kemudian di situ ada Dul Arif, ada Supadi, itu ada dari Cakra Birawa, pasukannya pengawal presiden, bukan internal Angkatan Darat. Satu. Yang kedua, bahwa you bilang itu hoax, bahwa itu cerita di dalam semua film adalah hoax dan tidak kebenaran, yaitu bahwa semua adalah dirancang Angkatan Darat. Saya jawab, untung bertemu dengan DNID pada jam 10 malam tanggal 30 di mana? Di Penas, dan kemudian di mana? Di Jatinegara, melaporkan baru untung melaporkan kepada ini hasil sidang Mamiluk, semua data dikeluarkan bahwa akan mengadakan penculikan karena jenderal-jenderal ini membangkang kepada Bung Karno yang tidak mau adanya Angkatan Kelima dapat senjata untuk PR, Pemuda Rakyat, untuk Garwani, untuk Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia yang kamu anggotanya. Kemudian dipersenjatai untuk Angkatan Kelima, dan Angkatan Kelima itu nanti menandai Angkatan Darat, Laut, Udara dan Polisi. Ya, ini pertemuannya, fakta, data, hasil sidang. Dan kemudian itu bukan dilakukan Angkatan Darat, anggota juga Mayor Udara Siono terlibat pasukan Pasopati. Jadi bukan Angkatan Darat. You harus tahu itu Cakra Birawa. Jadi you juga hoax. Jadi pikiranmu propaganda, agitasi, adu domba, mengatakan Angkatan Darat yang melakukannya dan kudeta berdasarkan rilis
Amerika dekat dengan Indonesia menghadapi komunisme. Jadi menepati dengan angkatan darat dan angkatan lain. Biasa di dunia internasional, perang dingin, ya perang antara ideologi komunis dan ideologi individualis, kemudian dengan kaum liberalis, biasa itu terjadi. Dan Indonesia dapat itu, jadi sudah terbantahkan. Bukan internal angkatan darat, ada Mayor Siono ikut di dalamnya, angkatan udara. Jadi ini adalah kamu itu hoax, kamu bicara tidak benar. Jadi dengan demikian, karena militanmu, kamu sudah terbukti membunuh. Awal 48 banyak yang dibunuh oleh orang-orang PKI, kudetanya itu disebutkan oleh musuh, oleh Aidit masuk di dalamnya, tahun 48 masuk di dalamnya. Dan kemudian situasi sekarang ini kenapa diperlukan supaya ketahuin bahwa PKI masih bangkit lagi. Hari ini kamu di dalam, di depan istana kan, apa untuk Kamisan mengatakan hak asasi manusia kalian yang terbunuh. Orang-orang NU terbunuh di Cemento, 62 Ansor, kemudian di Solo, kemudian di Medan, kemudian di Blitar. PKI pimpinan rewang, semuanya. Jadi kamu itu juga bohong, menyatakan kamu benar, kamu agitasi dan propaganda karena kamu orang komunis. Baik, Pak kita Kiflan. akan berhadapan. Kamu bangkit sekarang melalui apa simposium, nyatakan kamu benar, internal people tribunal kamu lakukan dengan LBH. Berada di Den Haag mengatakan kamu nggak salah, yang salah pemerintah, yang salah angkatan darat. Oke, baik. Seolah-olah kamu yang benar saja. Baik, Pak Kiflan. Maka itu film ini perlu diputar kembali. Oke. Karena faktanya kalian sudah mulai bangkit lagi. Oke, Data-datanya ada mulai PKI mulai tahun 65 sampai sekarang kalian berusaha ikut dalam pemilu. Kalian minta dukungan Kita kepada tahan dulu, Presiden Pak Kiflan. Jokowi supaya dinyatakan diminta maaf pada tanggal 17 Agustus 2015, tapi Jokowi tidak mau. Jadi kalian mau maksa Jokowi supaya mendukung kalian, bahwa kalian Oke. benar, Jokowi tidak mau. Baik.